Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Dokter Kito, bersama kita sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai anemia defisiensi besi. Nah ini adalah salah satu jenis anemia yang umum terjadi. Ini biasanya terjadi karena kondisi tubuh seseorang itu kekurangan zat besi sehingga menurunnya kadar hemoglobin di dalam tubuhnya. Nah ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, cantik sekali hari ini. Natural luar biasa. Perjalanan aman lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nah Dokter Elsa dan juga sahabat sehat juga sudah hadir bersama kita Dokter Bella. Halo dok. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, cantik sekali dokter. Perjalanan aman, lancar ya? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Nah Dokter Elsa dan juga Dokter Bella, hari ini kita membahas mengenai anemia defisiensi besi. Betul. Jadi kalau dari kata besinya tadi Julia baca-baca itu karena kekurangan zat besi dalam tubuh ya. Nah sebetulnya anemia itu ada banyak ya dok, yang mungkin bisa dijelaskan sedikit dok. Iya, kalau kita bicara anemia memang banyak ya. Ada anemia, kalau kita baca literaturnya ada anemia makrositik, ada anemia mikrositik, ya, ada anemia defisiensi besi, anemia aplastik, wah itu macam-macam ya. Jadi memang kalau secara diagnosa kita limpahkan saja ke yang berwenang seperti itu ya. Tapi kalau yang sekarang yang kita bahas hari ini adalah anemia defisiensi besi. Dia salah satu termasuk dari jenisnya anemia mikrositik seperti itu ya. Nah, kenapa penting kita bahas seperti itu? Karena memang di negara berkembang ya, khususnya di Indonesia seperti itu, yang paling banyak adalah anemia defisiensi besi, terutama pada anak-anak dan juga pada ibu hamil seperti itu. Benar, anemia defisiensi besi berarti adanya kata-kata anemia, berarti adanya kekurangan dari hemoglobin yang di bawah normal, terus defisiensi berarti adanya kekurangan besi, berarti memang ada kekurangan zat besi. Kenapa penting? Karena sebenarnya untuk pembentukan hemoglobin, kita bicaranya hemoglobin ya, HB seperti itu, 70% kandungan atau peran pentingnya itu 70%-nya adalah zat besinya. Nah, kenapa penting juga? Karena semua organ di tubuh kita mulai dari bagian terkecilnya yaitu bagian selnya membutuhkan pasokan dari darah. Nah, darah ini juga yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi benar-benar krusial atau penting untuk fungsi secara maksimal organ-organ tubuh kita. Jadi spesifik hari ini kita membahas mengenai kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh kurangnya zat besi ya dokter ya. Baik, nah mungkin bisa kita langsung mulai aja. Siapa terlebih dahulu? Dokter Elsa, silakan. Ya, kita mulai ya. Boleh, ya ini ya secara definisi atau pengertiannya. Jadi anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh berkurangnya cadangan zat besi tubuh ya. Jadi sebenarnya kita itu, apalagi bayi baru lahir itu dia punya cadangan zat besi nih ya di tubuh. Tetapi kapan dia akan mulai berkurang? Pada umur 6 bulan ke atas ya. Jadi pada umur 6 bulan ke atas zat besi cadangan di tubuhnya yang dibawanya memang dari lahir itu mulai berkurang seperti itu. Boleh next slide-nya. Nah jadi jangan dikira, kadang salah kaprah ya, kekurangan zat besi ini kekurangan zinc ya dok. Ini banyak juga para ibu-ibu ibu orang tua ya di rumah yang bilang, oh kalau kekurangan zat besi ini berarti kita harus konsumsi zinc ya dok ya, seperti beda ya. Jadi kalau kita bicara zinc dengan zat besi ini adalah sesuatu yang dua hal yang berbeda. Oh, beda ya dok? Beda. Kalau zat besi ini dia Fe ya. Kalau mungkin kalau waktu SMA kita bicara lambang kimianya seperti itu ya. Kalau besi itu adalah Fe. Jadi kita perlunya adalah konsumsi
Fe, intake-nya Fe bukan zinc. Ya, memang dua hal yang berbeda. Nah, di sini ya penurunan volume eritrosit atau kadar Hb sampai di bawah rentang nilai yang berlaku untuk orang sehat ya. Kita bicara anemianya dulu. Jadi kalau anemianya itu pada orang dewasa yaitu kurang dari 12,5. Ya, sebenarnya ada lagi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, tapi kurang lebih kurang dari 12,5 untuk orang dewasa. Nah, pada anak-anak yang berumur 6 sampai 14 tahun kurang dari 12 gram ya. Jadi kalau kurang dari angka 12,5 untuk dewasa atau 12 gram pada anak-anak, berarti ini sudah kategorikan anemia ya. Sebenarnya kalau untuk apalagi umur-umur balita, batita ya, umur bayi itu lebih detail lagi ya tentang normalnya. Jadi mungkin kalau untuk spesifiknya boleh nanti dikonsultasikan ke dokter umum, boleh ke spesialis anak juga boleh, seperti itu ya. Nah, jadi anemia defisiensi besi ini merupakan masalah defisiensi nutrien tersering ya pada anak di seluruh Indonesia, terutama di negara berkembang, terutama kita ya Indonesia yang masih termasuk negara berkembang. Seorang anak yang anemia tidak memiliki cukup sel darah merah atau hemoglobin yang cukup ya. Hemoglobin adalah protein yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen ke sel-sel lain dalam tubuh. Nah, zat besi dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Ini ya yang kita bicarakan tadi. Jadi sebegitu pentingnya zat besi karena zat besi itu dia berperan penting terhadap pembentukan Hb ya, hemoglobin. Jadi kalau zat besinya oke, hemoglobinnya oke, baru bagus ya. Jadi nanti aliran darahnya, pasokan oksigennya ke seluruh tubuh kita, yang memang seluruh tubuh kita membutuhkan tuh pasokan oksigennya yang ibaratnya Hb itu ojeknya. Nah, yang menghantarkannya, dia ngantarkanlah oksigen ya. Jadi si darah ini atau ojeknya ini yang mengantarkan ke seluruh tubuh ya. Jadi lebih bagus lagi. Nah, gimana ditandai dengan apa sih anemia defisiensi besi ya? Jadi hati-hati juga. Jadi sebelum kita bicara gejalanya, hati-hati dengan anemia yang asimptomatik ya. Anemia asimptomatik dia bisa jadi tidak bergejala. Nih, hati-hati ya, anemia itu bisa tidak bergejala ya. Mungkin kadang juga kalau para ibu hamil juga nggak tahu nih kalau dirinya anemia. Ujuk-ujuk pas kontrol kehamilan seperti itu, karena kontrol kehamilan trimester 1 aja, pas tahu aja hamil. Misalnya datang, dok, saya telat nih 2 minggu atau udah 1 bulan nggak mens gitu ya. Baru kita cek seperti itu dengan planotes atau tes kehamilan positif 2. Biasanya hari itu juga langsung kita ada namanya pemeriksaan lengkap untuk ibu hamil. Mulai dari Hb, sifilis, HIV, seperti itu ya, HBsAg, hepatitisnya. Baru ketahuan kalau Hb-nya ini kurang dari 12. Atau 10, 11. Nah, kalau dia masih di angka 10, 11, ini biasanya asimptomatik. Paling gejala awal-awalnya cuma kelelahan. Nah, itu kan masih dianggap kayak biasa. Apalagi ibu hamil biasanya mentolerir sekali dengan kelelahan ini, dibilangnya bawaan hamil. Tapi ternyata setelah dicek, ini adalah Hb yang rendah, kurang dari normal, seperti itu ya. Nah, kalau sudah bermanifestasi atau bergejala ya anemia defisiensi besi ini, dia seperti pertama pucat ya, itu yang paling khas, pucat. Misalnya dilihatlah biasanya kalau ke dokter pasti dilihat ini namanya konjungtiva ya, konjungtiva nanti dibuka di bawah matanya seperti itu ya. Merah, yang bagusnya merah ya, merah. Tapi kalau udah mulai pucat maksudnya itu udah mulai kayak merah-merah muda seperti itu ya, itu pucat. Atau bisa dilihat dari telapak tangannya ya. Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ada yang punya anak-anak, boleh dilihat telapak tangannya atau telapak kakinya. Boleh dibandingkan dengan telapak tangan atau telapak kaki orang tuanya. Tapi ya orang tuanya harus normal dulu seperti itu ya. Kalau memang ada kecenderungan yang perbedaan yang sangat spesifik, misalnya ya kalau mamanya mungkin masih ada merah-merahnya seperti itu ya, masih pink-pink gitu. Kalau anaknya udah mulai pucat putih seperti itu, waspada, itu adalah salah satu manifestasi dari anemia. Seperti itu ya. Terus yang lemes, mudah lelah, terus menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi. Juga hati-hati ya, kok anak ini sering sakit seperti itu ya, makannya oke.
vitaminnya dikasih seperti itu ya. Terus nggak ada riwayat misalnya habis jalan-jalan kemana, nggak ada riwayat misalnya temannya atau penularan, faktor resiko penularan gimana-gimana, tapi dia sering sakit. Bisa jadi dia anemia defisiensi besi karena daya tahan tubuhnya yang rentan seperti itu, yang rendah seperti itu. Nah, baru anemia defisiensi ini bisa menyebabkan malabsorpsi, kehilangan darah, ya, gangguan perilaku dan bahkan gangguan prestasi belajar seorang anak penderita anemia defisiensi besi, ya. Jadi pentingnya zat besi pada anak-anak ini ya, dia bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Karena kalau kita bicara pertumbuhan, dia bisa, kalau bahasa kerennya sekarang stunting ya. Jadi nanti misalnya pertambahan tingginya nggak bagus nih, seperti itu ya. Terus perkembangannya juga nggak bagus. Perkembangan itu kita bicara misalnya dari bahasanya, dari fokusnya, dari perilakunya. Nah, bisa jadi salah satunya adalah defisiensi zat besi ini ya. Jadi sangat penting untuk pemeriksaan atau deteksi dini dari defisiensi zat besi pada anak-anak, seperti itu ya. Baik, ini kalau tadi disebut anak-anak berarti memang dari anak-anak juga, dari kasusnya juga ada yang kena anemia defisiensi besi. Paling banyak. Paling banyak. Paling banyak. Ini nanti kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.